Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika bisnis tidak berjalan di Indonesia. Ada apa dengan Cici? Perkenalkan, kami dari saya dengan nama Pinkan Zevanya dengan NIM 23080694378, dengan rekan saya Muhammad Saifullah dengan 23080694356, dan Nur Rahmatunisa dengan NIM 23080694405. Baik, selanjutnya yakni penjelasan mengenai CG atau Corporate Governance, konsep lama yang menjadi tren kembali. Secara konseptual, konsep Corporate Governance ini telah melalui dua tahapan generasi. Pada generasi pertama, itu digagas oleh Birley dan Mintz pada tahun 1932. Konsep ini menekankan pada pemisahan tugas antara kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan modern. Nah, sejalan dengan berkembangnya perusahaan itu menjadi semakin besar, maka pengelolaan perusahaan yang semula dipegang oleh pemilik atau owner manager itu harus diserahkan pada kaum profesional. Dalam hal ini, isu yang dianggap dominan adalah perlunya suatu mekanisme untuk menjamin bahwa manajemen atau agent akan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Sehingga muncullah potensi konflik kepentingan atau konflik of interest, karena tidak selamanya agent atau manajemen itu sesuai melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kepentingan pemilik atau prinsipal. Lalu, seiring berkembangnya zaman, konsep ini semakin berkembang yang ditandai oleh munculnya beberapa ilmuwan, salah satunya itu Jensen dan Mackling pada 1976. Nah, munculnya kedua ilmuwan ini, yakni Jensen dan Mackling, itu dikenal dengan namanya teori keagenan, karena mereka menggagas sebuah teori yang bisa disebut dengan agensi teori atau teori agensi. Melalui teori ini, berbagai bidang ilmu sosial seperti sosiologi, manajemen strategik, manajemen, keuangan, akuntansi, etika bisnis, bahkan yang lainnya itu juga mulai menggunakan pendekatan teori keagenan untuk memahami fenomena corporate governance. Dengan demikian, perkembangan corporate governance itu telah menjadi multidimensi, lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya, di mana pemanfaatan teori masih didominasi oleh para ahli hukum legal dan ekonom. Seiring berjalannya waktu, perkembangan konsep ini menjadi sangat efektif, sehingga pada tahun itu dianggap sebagai awal munculnya generasi kedua, di mana itu ditandai dengan munculnya karya Laporta dan koleganya pada tahun 1998. Secara signifikan, Laporta atau biasa disebut dengan LLSV itu mengidentifikasi kecenderungan terdapatnya konsentrasi kepemilikan perusahaan pada pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan Birley dan Mintz, menurut LLSV, penerapan corporate governance di suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat hukum di negara tersebut dalam melindungi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, terutama bagi pemilik minoritas. Jika sebelumnya konflik kepentingan dianggap terjadi antar pemilik modal dengan pengelolanya, maka LLSV itu memiliki pendapat bahwa di berbagai negara seperti di luar Amerika Serikat dan Inggris itu kepemilikan perusahaan sangat terkonsentrasi. Akibatnya apa? Konflik kepentingan akan terjadi antara si kuat atau pemilik mayoritas dengan si lemah pemilik minoritas. Menurut Laporta ini, sistem hukum yang tidak kondusif dan belum berpihak pada kepentingan umum mengakibatkan konflik ini menjadi semakin intens, sehingga berpotensi merusak sistem perekonomian negara secara keseluruhan. Pada tahap kedua ini pula, beberapa ahli itu baru menyadari bahwa terdapat perbedaan yang fundamental pada sistem corporate governance di setiap negara, sehingga memunculkan konsep divergensi dari corporate governance system. Beberapa ahli mulai mengembangkan teorinya dengan mengaitkan hal tersebut pada masalah perbedaan budaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa masalah corporate governance akan selalu muncul jika terdapat konflik kepentingan di dalam suatu perusahaan. Sementara konflik kepentingan disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan berbagai pihak yang berhubungan. Menurut Williamson pada tahun 1995 itu juga berpendapat bahwa konflik demikian itu secara psikologis didasarkan pada asumsi bahwa manusia bersifat oportunistik atau mengambil suatu keuntungan dengan merugikan pihak yang lainnya. Sehingga perlu adanya sistem yang menjaga agar beberapa organisasi itu dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin terjaganya kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan kondisi penerapan corporate governance di Indonesia. Para ahli itu sepakat menyatakan bahwa sistem corporate governance yang dianut di Indonesia mengikut pada pola continental European system, di mana hal tersebut itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dianutnya sistem dan perangkat hukum yang bersumber pada tradisi French civil law. Yang kedua, digunakannya dua struktur dewan perusahaan. Yang ketiga, terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan. Dan yang keempat, itu dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hutang. Nah, munculnya berbagai karakteristik ini dalam hubungannya dengan sistem corporate governance yang dianut di Indonesia itu dapat dijelaskan menggunakan teori part dependence atau bisa disebut dengan teori ketergantungan. Menurut teori part dependence ini, struktur atau perusahaan dan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh struktur awal dimulainya kegiatan perekonomian negara tersebut. Dan pada tahapan berikutnya, struktur hukum dan perundang-undangan akan berjalan mengikuti pola ini. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Selanjutnya yaitu kendala penerapan CG di Indonesia. Sistem corporate governance atau CG di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dibanding dengan negara-negara lain. Meskipun memiliki perangkat hukum yang cukup, penerapannya dipengaruhi oleh budaya hukum lokal dan masalah moral. Indonesia menduduki peringkat terakhir dalam iklim usaha di Asia, menunjukkan bahwa faktor hukum bukan satu-satunya masalah. Budaya seperti patriotisme mempengaruhi perilaku CG, di mana nilai tradisional sering mengalahkan aturan hukum formal. Di dalam praktiknya, kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi dan hubungan dan keluarga meningkatkan peluang untuk mengutamakan kepentingan pemilik mayoritas atas pemilik minoritas. Kasus bank yang mengalami krisis menggambarkan praktik curang di mana konglomerat memanfaatkan lembaga perbankan untuk kepentingan pribadi. Meski ada aturan formal yang ada, moral dan etika menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dan penerapan CG yang efektif di Indonesia. CG dan etika bisnis. Sternberg 1994 mendefinisikan etika bisnis sebagai filosofi yang mengaplikasikan pemikiran etis dalam praktis bisnis untuk menyelesaikan isu moral yang muncul. Proses ini melibatkan analisis terhadap sifat dan asumsi bisnis untuk menentukan apa yang benar. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik dalam jangka panjang, yang juga melibatkan tanggung jawab moral kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keseimbangan dalam sistem corporate governance atau CG diperlukan untuk memastikan individu menjalankan fungsi mereka berdasarkan prinsip moral dan pedoman etika bisnis yang jelas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran moral. Yang pertama ada prinsip moral. Prinsip moral dijadikan kriteria untuk menilai perilaku bisnis yang dapat diterima. Yang kedua ada pendekatan teologis, yaitu pendekatan teologis digunakan untuk memahami hubungan antara tujuan aktivitas dan etika bisnis. Oke, jadi di Indonesia itu terdapat masalah gigi atau corporate governance, yaitu isu krisis ekonomi yang terjadi lagi setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan WorldCom di AS. Terus dan tragedi jatuhnya HIH dan Wantel. Nah, dalam hal ini tuh Indonesia merupakan negara paling menderita serta paling lambat bangkitnya dari dampak tersebut dibandingkan dari negara-negara lain karena Indonesia krisis ekonomi ini telah berkembang dan bersifat multidimensi yang disebabkan karena diikuti oleh krisis politik serta beberapa masalah dalam negeri lain. Penyebab krisis ekonomi lainnya itu karena rendahnya kadar penegakan hukum di Indonesia sebagai benteng terakhir yang menjadi harapan agar dapat menjamin tegaknya aturan dan berjalannya sistem yang ada. Lalu, Indonesia sempat mendapat tawaran program penyelamatan ekonomi dari lembaga keuangan terbesar di dunia, yaitu IMF. Nah, lembaga ini tuh mensyaratkan adanya perbaikan serta peningkatan praktik CIGI di Indonesia. Itu diwujudkan melalui pembentukan Komite Nasional atau Kebijakan Corporate Governance dari keputusan Menteri Koordinator Bidang Equin tahun 1999. Dan di tahun setelahnya, tepatnya tahun 2000, itu dihasilkan kode etik untuk pelaksanaan CIGI melalui Code for Good Corporate Governance. Namun, penerapan kode etik tersebut itu sampai sekarang itu masih belum bersifat wajib atau mandatory atau masih bersifat himbauan, yaitu opsional. Oke, selanjutnya kenapa berbagai praktik yang dilakukan perusahaan, tepatnya perusahaan corporate, berhubungan dengan krisis ekonomi nasional secara menyeluruh? Kalau dari sudut pandang organisasi sebagai sebuah sistem, itu dapat diamati melalui pemahaman bahwa sebuah sistem terdiri dari berbagai komponen atau nama lainnya subsistem, seperti perusahaan dan kelembagaan lainnya yang akan berinteraksi di dalam sistem tersebut. Sistem ini berperan untuk mencapai kesatuan antar komponen, sehingga bila satu komponen berjalan menyimpang, maka sistem akan menjadi
kacau. Lalu, Gigi itu sebenarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai perangkat atau kelembagaan serta aturan main dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan agar sistem dapat bekerja secara opsional. Nah, Gigi ini juga memberikan penekanan sebelum dikerjakan secara benar pada the writing. Nah, jadi Gigi itu menganut mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar secara benar-benar dengan penekanan makna pada the right thing ini. Nah, sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu, Gigi memerlukan pertimbangan apakah hal tersebut benar atau salah sebelum dilakukan dengan benar. Tegasnya kayak melakukan sesuatu secara benar adalah penting, tetapi memutuskan apakah yang akan dilakukan itu adalah sesuatu yang benar merupakan hal yang lebih penting.